وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sampai di mana sekarang? Sampai di mana terakhir? Hah? Halaman 13 ya? Ya, dia paling atas. Ya. Masih lanjutan dari pelajaran 2. Berkata penulis Dr. Abdurrahim rahimahullahu taala, man hadza wa man dzalik. Man, siapa, hadza, ini sudah kalimat ya, sudah jumlah. Wa man dzalik, dan siapa itu, dan ini juga jumlah. Berarti ada 2 jumlah di sini, ada 2 kalimat. Kedua-duanya adalah jumlah ismiyah ya. Man hadza, di mana mubtada? Pak Hidayat. Man hadza, mubtadanya adalah hadza, khabarnya man ya. Demikian pula wa man dzalik, dzalik mubtada, man adalah khabar ya. Hadza mudarrisun, ini adalah guru. Ini jawaban dari pertanyaan di atas ya. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun, dan ini adalah imam ya. Coba diikuti, man hadza wa man dzalik. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini sering dibaca-baca ya, supaya terbiasa lisannya berbahasa Arab. Berikutnya Pak Siraj, baca yang di bawahnya, pertanyaan dan jawabannya. Ma dzalika, dzalika hajarun. Terjemahkan ya, apa itu? Itu adalah batu. Hajarun, coba kita i'rab. I'rab itu ya, kita tentukan kedudukannya, hukumnya, alamatnya pakai bahasa Arab seperti yang saya atau kita hafal di pekan sebelumnya. Hajarun, apa dia? Langsung sebut apa hukumnya di sini dia? Apa kedudukannya? Posisinya, letaknya dia di dalam kalimat ini sebagai apa? Hah? Sebagai apa dulu? Khobar ya. Khobarnya mubtada. Nah, berarti kita bilang apa? Hajarun khobarul mubtada'i.
Khabarul mubtada. Ya. Terus setelah itu hukumnya. Kalau khabar terkena hukum apa? Hukum rafa. Kata yang terkena rafa disebut marfu. Nah, kita bilang hajarun khabarul marfu. Coba sama-sama. Hajarun khabarul marfu. Ya. Kalau muharrakati hajarun afwan tadi kurang, khabarul mubtada'i marfu'un. Gitu. Khabarul mubtada'i marfu'un. Coba diulang. Hajarun khabarul mubtada'i marfu'un. Ya, kalau diterjemahkan hajar, kata hajar di sini letaknya sebagai khabarnya mubtada yang terkena hukum rafa. Ya, kalau terkena hukum rafa berarti ada alamatnya, ada tandanya. Nah, makanya setelahnya kita bilang wa alamatu raf'ihi. Coba wa alamatu raf'ihi. Ya. Wa alamatu raf'ihi. Apa alamat rafa'nya? Ya, dhammatun. Ya, dhammatun. Seperti itu ya. Nanti kalau sudah lancar ditambahin lagi. Ya. Sampai di situ dulu anu ya. Ya, tapi sisa sedikit tambahannya, tidak banyak. Berikutnya. Bukan, beliau. Ya, di bawahnya. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Tarjim. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Sukkarun, apa kedudukannya dalam kalimat khabar? Khabarnya siapa? Mubtada. Khabarnya mubtada. Kita bilang khabarul mubtada, ya. Hukumnya marfu, artinya terkena hukum rafa. Terus alamatnya? Apa alamat rafanya? Dhammah, ya. Kira-kira bisa bahasa Arabnya? Coba dites. Kayak tadi, sukkarun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Bisa? Ya. Coba, walaupun sepotong-sepotong, nanti dibantu kalau enggak bisa, coba. Iya. Sebut saja yang kita ingat. Sukkarun khabarul mubtada'i. Ya, terus marfu'un marfu'un. Begini, saya tuliskan lagi ya. Sukkarun khabarul mubtada. Sukkarun khabarul mubtada'i marfu'un, ya. Setelah itu sebut alamat rafa'nya. Wa alamatu
raf'ihi dhammatun. Khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun, ya. Sama kalau misalnya labanun, wa dzalika labanun, kita mengatakan labanun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Jadi hanya hafal satu kali, nanti tinggal diganti-ganti di sininya, ya. Ya. Gampang sebenarnya. Baik, lanjut. Tamrin, latihan. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Sekarang tidak berharokat, ya. Yang sudah hafal kosakatanya atau biasa dia baca, maka itu akan terbaca pula ketika dia gundul, ya. Wadzalika, ya, labanun, ya. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini adalah gula dan itu adalah susu, ya. Di dalam atau ketika kita ingin membaca kitab gundul, ya, kitab kuning, ya, kitab yang tidak diharokati, kita memerlukan 3 ilmu atau 3 perkara. Yang pertama, kita harus punya ilmu tentang nahwu. Ya, nahwu itu ilmu yang membahas kaidah-kaidah bagaimana mengetahui keadaan akhir kata. Kata itu tetap tidak berubah atau dia berubah. Kalau dia berubah terkena rafa, nasab, jar atau jazm. Nah, jazm itu untuk fi'il dia, ya. Kalau pada isim 3 saja. Itu nahwu. Dia hanya bahas akhirnya, ya. Terus yang di awal, di tengah itu bagaimana? Nah, itu perlu ilmu yang kedua, yaitu ilmu shorof. Ilmu shorof. Jadi ilmu shorof nanti kita bisa tahu ini kho ini harokatnya fathah bukan kasroh, bukan dhamma. Ba ini dia fathah bukan sukun, bukan dhamma, bukan kasroh, ya. Nah, kalau rohnya kan akhir kata, itu ilmu nahwu yang berperan. Tapi kho, ba di situ urusan ilmu shorof, ya. Dan dengan mengetahui ilmu shorof ini, kita juga dengan mudah bisa mencari kata itu di kamus, arti kata itu di kamus, ya. Misalnya al-mubtada, al-nya kan tambahan, ya, berarti asalnya mubtada asalnya, ya. Cari di kamus itu, cari asal kata mubtada itu, ya. Dia nanti ditimbang, ya, ditimbang, nanti diketahui bahwa huruf aslinya itu
adalah huruf ba, da, a. Huruf hamzah, dal dan ba, dal dan hamzah. Itu huruf aslinya mubtada. Kalau mau cari mubtada itu cari bada'a dulu. Baru nanti dapat mubtada. Ya. Dan itu kita bisa tahu mubtada ini huruf aslinya itu adalah huruf ba, da dan hamzah itu dengan ilmu sorof tadi. Nah, jadi ilmu sorof itu ya banyak manfaatnya. Di antaranya dia bisa mengetahui mana huruf tambahan, mana yang asli. Ya, jadi mubtada itu mimnya tambahan, taknya tambahan. Ya. Sekarang jangan lu bertanya, kenapa dari mana dia tahu itu? Itu ilmu tersendiri, ya. Yang ketiga yang kita perlukan itu al-mufradat, kosakata. Ya, kosakata. Hanya dengan belajar ilmu bahasa, ilmu sorof, ya, ilmu sorof. Misalnya kita tahu bada'ah, kalau kita pelajari ilmu sorof, maka semua perubahan bada'ah ini kita tahu artinya. Walaupun awalnya hanya kita tahu bada'ah saja. Tapi perubahan-perubahan yang terjadi dari bada'ah, ya, itu akan kita tahu artinya tanpa melihat kamus lagi. Ya, seperti itu. Jadi di antara manfaat ilmu sorof itu memperkaya kosakata. Jadi kalau hanya sekadar bacaan membaca kitab gondol, peran ilmu sorof itu lebih banyak daripada ilmu nahu. Ya, nanti di kitab Durusul Lugah itu ada ilmu nahu, ada ilmu sorofnya, dan ada mufradat, ada kosakata. Nah, jadi kosakata yang sudah kita lewati itu wajib dihafal, ya, wajib dihafal. Kemudian saya ingatkan, kita ketika belajar harus yakin, ya, insya Allah saya bisa dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ya asal belajar tapi tidak ada keyakinan saya bisa. Itu nanti mempengaruhi upaya dan usaha kita. Kalau kita yakin bisa, itu insya Allah kita semangat menempuh sebab. Tapi kalau hanya sekedar hadir kosong, itu nanti usahanya tidak maksimal. Sebab dia tidak ada tujuannya. Kalau dia yakin bisa, nah dia berusaha untuk menggapai keyakinan itu, ya. Berikutnya ya, nomor 2 ya. Jangan nomor 3, nomor 2. Perhatikan nomornya. Ya, lihat di bukunya, masing-masing punya buku. Mana nomor 2? Ya. 1 2 3 4, ya. Oke, bagus. Apa kedudukannya imamun dalam kalimat ini? Khobar. Kalau nama lengkapnya, khobarnya mubtada. Ya. Khobarnya mubtada. Jadi kita bilang imamun khobarul mubtada. Terus marfu'un. Kemudian wa alamatu raf'ihi dhammatun. Ya, jadi yang berubah hanya di awal. Ini kita hafal hanya 1 kali nih, ya. Masa tidak bisa dihafal ini 1 pekan? Semangat, ya. Ya. Pekan depan sudah dihafal. Caranya baca tiap hari beberapa kali di berbagai waktu. Misalnya baca saja 10 kali. Besoknya baca lagi misalnya 10 kali dalam 3 waktu, berarti 30 kali dalam sehari. Ya, kalau terbiasa di lisan, pas dihafal mudah. Ya, awalnya baca-baca dulu. Besoknya baca lagi, besoknya baca lagi. Nanti sudah 5 hari baru berusaha hafal. Tapi ya kemungkinan dengan kita sering membaca akan terhafal. Ya, jadi cara menghafal itu dengan memperbanyak mengulang.
Itu cara menghafal. Hanya sebelum diperbanyak diulang, dipastikan dulu bacaannya sudah benar, panjang pendeknya dan penyebutan hurufnya. Berikutnya Pak Hidayat lagi, atau yang di tengah yang baru datang, nomor 3. Ayo kita selesaikan pelajaran 2 malam ini ya. Baik. Yang nomor 3 sebelumnya ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan di sini 3 ya. Terus jangan disangka kalau begini berarti 3 juga. Ini 4 ini. Ya. Baik. Adzalika qittun la dzalika kalbun. Artikan. Itu baik. Kalbun, apa kedudukannya dalam kalimat? Khobar. Nah, coba ikuti yang ini. Bisa tidak tanpa lihat papan tulis? Kita bilang kalbun, terus khobarul mubtada'i marfu'un ya, wa alamatu raf'ihi dhammatun ya. Kalau sering itu tambah lancar nanti. Diulang lagi nanti tambah lancar. Semakin diulang tambah lancar. Nanti ada saatnya kesekian, tidak tahu keberapa kalinya ya. Berbeda setiap orang, ada yang mungkin ke 100, ada mungkin ke 200, ada yang ke 300. Itu hafalan itu menjadi sesuatu yang tidak terlupakan lagi. Ya, seperti itu ya. Baik, Pak Hidayat, nomor 4. Baik, ma hadza hajarun. Tarjim. Ya, ini adalah batu ya. Hajarun, apa kedudukannya dalam kalimat? Hah? Kalau nama lengkapnya khobarul mubtada. Terus hukumnya marfu'un. Terus alamatnya wa alamatu raf'ihi dhammatun ya. Jadi itu diulang-ulang terus sampai terbiasa ya, sampai terbiasa. Al kalimatul jadidah, kata-kata yang baru ya, kata-kata baru. Jadi setiap dars ya, setiap pelajaran kita kan sudah melewati pelajaran yang pertama, ad-darsul awal ya. Nah, masuk ad-darsul tsani, pelajaran yang kedua. Penulis rahimahullahu taala itu tetap mengulang sebagian kosakata yang sudah berlalu di dars yang al-awal. Hanya ada beberapa kosakata tambahan, tidak ada sebelumnya. Ya. Nah, di sini berapa jumlahnya? Ada 4. Ya. Di sini kita bisa mengambil faedah tentang metode mengajar. Ya. Yang pertama, mengajar itu sedikit demi sedikit, pelan-pelan, bertahap. Yang kedua, itu ini sekaligus untuk orang yang belajar juga ya, bahwasanya belajar itu bertahap begitu. Jadi guru memberikan ilmu itu sedikit-sedikit, demikian pula murid mengambilnya juga sedikit-sedikit ya. Ya. Jangan terburu-buru ya. Belum hafal satu sudah pindah kepada yang lain ya, hafal dulu, selesaikan, baru pindah kepada yang lain ya. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya ilmu itu perlu pengulangan ya. Makanya di sini penulis banyak atau sebahagian kosakata yang ada di dars al-awwal
dia ulang di dars ats-tsani. Dia ulang di pelajaran yang kedua. Ya. Nanti di pelajaran ketiga dia akan ulang itu. Sebahagian kosakata yang di dars pertama dan kedua, tapi ada tambahan beberapa. Jadi nanti di dars ketiga itu tidak semuanya baru, hanya sebagian. Sebagiannya dia ulang kosakata yang sebelumnya. Ya. Menunjukkan bahwasanya ilmu itu harus terus diulang. Jangan apa yang dipelajari hari ini dan kemarin itu setelah masuk hari ketiga kita fokus yang ketiga, sementara yang pertama dan kedua kita tinggalkan. Jadi sampai kita masuk di tahapan atau di halaman terakhir itu kita harus ulang di awal-awal itu, terutama yang tidak lancar. Terutama yang tidak lancar itu harus sering di murojaah sampai menjadi lancar. Hafalan pun demikian. Ya, ketika kita menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya seperti itu caranya menghafal. Ya, harus diulang apa yang telah dihafal supaya tidak tercerai-berai. Al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Yang pertama imamun. Apa artinya imam? Imam. Hajarun, batu. Sukkarun, gula. Labanun, susu. Ya. Tapi dengan demikian selesai pelajaran yang kedua. Ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk pelajaran ketiga dan di situ sudah ada materi baru lagi. Ya. Ada materi baru, tapi yang sebelumnya, pelajaran sebelumnya akan terus diingatkan. Dia akan berikan contoh-contoh ada kaitannya dengan yang sebelumnya, hanya ada tambahan. Ada tambahan, ya. Tapi kemudian saya ingatkan, mufradat harus mutkin. Setiap pekannya itu harus mutkin, harus lancar. Kalau tidak menumpuk nanti. Awalnya ini tadi hanya 4 tambahannya, ya. Nah, terus nanti ada tambahan beberapa kosakata. Tapi kalau kita biarkan tidak lancar setiap pekannya, padahal kita punya waktu antara satu pertemuan ke pertemuan yang lainnya 7 hari. Ya, kalau 4 kosakata berarti kan 4 hari satu kosakata tiap hari berarti terhafal sudah. Nah, tapi kalau kita tumpuk, nanti masih lama. Nanti hari terakhir, ya, hari apa? Hari Selasa baru saya hafal. Ya, akhirnya tidak lancar nanti hafalannya. Ya, kalau seperti terus nanti menumpuk, akhirnya yang awalnya itu pelajarannya mudah menjadi sulit dan berat karena kita tumpuk. Ya, ya, baik. Untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya selalu memberikan kemudahan, ya, pada setiap urusan kita, ya, termasuk di dalam hal menuntut ilmu dan belajar bahasa Arab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.